Halo teman-teman, bersama Chandra di sini dan di sini saya mau membahas soal kartu prakerja dan banyak sekali ya peminatnya dari kartu prakerja. Semakin gelombang semakin bertambah, semakin banyak peminatnya karena sudah banyak yang mendapatkan manfaatnya dari kartu prakerja. Tetapi masih banyak yang bingung, masih banyak yang tanya kalau udah lolos itu gimana selanjutnya. Dan kali ini saya mau ngasih tahu tips ke kalian semua, bagaimana sih tips-tips ketika kita lolos kartu prakerja, apa yang harus kita lakukan, dan pilih pelatihan yang seperti apa agar sesuai dengan bidang teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subscribe, like, dan komen. Ketika teman-teman ada yang ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa share-share ke komunitas-komunitas kalian, baik yang mau mendaftar ataupun sudah lolos di kartu prakerja. Karena nanti saya akan membuat video-video yang membahas soal kartu prakerja untuk kedepannya. Nah, yang pertama kita bahas itu ada apa saja sih pelatihan yang ada di kartu prakerja. Sejak gelombang 1 sampai 3, prakerja menyediakan paket yang sudah disatukan beberapa pelatihan, sehingga pengguna ataupun teman-teman yang menggunakan prakerja ataupun yang memiliki kartu prakerja tinggal memilih paket yang sudah disatukan oleh platform-platform yang sudah disediakan. Tetapi mulai gelombang 4 dan selanjutnya itu tidak disediakan paket tersebut, sehingga kita harus memilih satu persatu untuk pelatihan-pelatihan tersebut. Kebetulan saya di gelombang 3 dan saya memilih paket yang 1 juta itu sudah memilih beberapa pelatihan. Nah, untuk kategori yang bisa teman-teman pilih agar sesuai dengan bidang teman-teman, sehingga selain mendapatkan manfaat dari insentif dari kartu prakerja, teman-teman juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang ada di platform tersebut, sehingga kita bisa memiliki manfaat, sehingga membantu pekerjaan kita ataupun bidang kita di bidang tersebut. Nah, untuk kelas-kelas yang disediakan di Tokopedia, ini saya yang memberikan referensi di Tokopedia, itu ada beberapa kategori. Yang di sini ada bahasa, kecantikan, tata boga, fotografi, finansial, marketing, media, bisnis, kesenian, jasa, IT dan data, dan pengembangan diri dan sertifikasi. Jadi untuk di Tokopedia ada beberapa kategori, tinggal sesuaikan dengan yang kalian penginkan ataupun yang kalian sesuai bidang kalian. Dan juga ada beberapa kelas yang populer dari Skill Academy ya. Ini kelas yang populer, artinya kelas yang banyak diminati oleh pelanggan kartu prakerja ataupun masyarakat yang memiliki kartu prakerja. Yang pertama itu ada kuasai teknik audio mixing. Itu dari Skill Academy. Ada cara membuat website eksis di halaman depan Google, sukses bisnis online di Instagram, dan merancang produk yang dicintai pengguna berdasarkan data, membuat dan menjual masker kain melawan virus corona. Ini banyak sekali peminatnya. Ini beberapa pelatihan yang populer dan bisa jadi referensi untuk teman-teman memilih pelatihan apa yang cocok dengan teman-teman semua. Dan di sini ada pelatihan yang dari Pintaria yang populer juga. Itu yang pertama ada tips berjualan online untuk usaha kecil dan menengah. Untuk bahasa Inggris dasar untuk driver ojol juga populer. Tips pengelolaan keuangan untuk prakerja harian. Bahasa Inggris dasar untuk pramusaji. Jadi disesuaikan saja ya, disesuaikan saja. Dan kategori untuk pelatihan di Pintaria antara lain bisa ada bahasa,
bisnis dan kewirausahaan, teknologi informasi, IT, dan kreatif kulineri. Itu untuk yang dari Pintaria. Nah, sekarang kita mulai masuk ke tips memilih pelatihan. Kita masuk memilih pelatihan, dan di sini saya memberikan acuan apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita memilih pelatihan tersebut. Yang pertama, ada bandingkan konten, harga, durasi, dan persyaratan di setiap konten pelatihan. Seberapa manfaat itu konten, dan durasinya berapa lama, karena kita sesuaikan dengan waktu luang kita, dan harga, yang penting harga juga. Jadi kita bisa menggunakan sebanyak mungkin pelatihan dengan harga yang murah dan manfaatnya yang banyak. Yang kedua, periksa ulasan dan rating dari pengguna lain. Setelah banyak yang menggunakan platform tersebut, tentunya ada rating dari pengguna ataupun yang sudah melakukan pelatihan tersebut. Responnya mereka seperti apa, apakah positif, ataukah bintangnya tinggi ataupun negatif. Jadi kita bisa memilih dengan tepat ketika kita sudah mendengar testimoni ataupun ulasan dari yang sudah menggunakan pelatihan tersebut. Nah, yang ketiga, dengan saldo sebesar 1 juta, peserta bebas memilih pelatihan yang peserta suka, yang kalian suka. Jadi kalian bebas dengan saldo yang dikirimkan dari kartu prakerja, sehingga kita bisa membeli di platform-platform tersebut. Kita dapat memilih secara bebas sesuai yang kita inginkan. Nah, yang keempat, pastikan platform ataupun pelatihan tersebut memiliki ataupun menyediakan sertifikat. Karena kalau ketika kita sudah pelatihan tapi tidak mendapatkan sertifikat, kita akan susah untuk mendapatkan insentif, karena salah satu syarat untuk mendapatkan insentif dari kartu prakerja itu lolos pelatihan yang ditandai sertifikat pelatihan tersebut. Nah, yang kelima itu memilih pelatihan yang sesuai dengan minat kalian. Seperti yang saya bahas tadi, teman-teman harus memilih sesuai bidang ataupun sesuai yang teman-teman sukai, agar tidak asal milih ataupun asal mendapatkan insentif. Kita tetap mendapatkan insentif, tapi alangkah baiknya kita memilih pelatihan yang kita suka ataupun kita yang ada di bidang kita, sehingga ketika kita melakukan pelatihan itu kita benar-benar memahami ataupun mencoba memahami pelatihan-pelatihan tersebut, tidak asal nonton seperti itu, sehingga kita mendapatkan manfaat selain dari uangnya. Kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang disediakan dari kartu prakerja. Yang keenam, tuntaskan pelatihan. Selesaikan pelatihan, lakukan evaluasi dan dapatkan sertifikat. Kenapa kita harus tuntaskan pelatihan? Karena kita sudah dikirim saldo sebesar 1 juta. 1 juta itu lumayan ya, lumayan. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi teman-teman harus memanfaatkan atau menghabiskan saldo tersebut untuk pelatihan-pelatihan di kartu prakerja. Dan jangan lupa pelatihan yang sesuai minat kalian, sehingga kalian bisa enjoy dalam mendengarkan ataupun membaca materi dari platform yang sudah disediakan. Dan dapatkan sertifikat kelulusan. Teman-teman setelah dapat sertifikat, selain sertifikat bisa buat kenang-kenangan ataupun buat melamar kerja mungkin. Nah, teman-teman juga syarat untuk lolos ataupun syarat untuk mendapatkan insentif dari kartu prakerja, yaitu mendapatkan sertifikat dari pelatihan di platform tersebut. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Nanti saya bahas di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat, dan selamat
Bagi kalian semua yang sudah lolos di Kartu Prakerja dan manfaatkan insentifnya sebaik mungkin, karena lumayan ya, ada sekitar 2,5 juta. Manfaatkan sebaik mungkin di masa pandemi saat ini. Oke, seperti itu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.